Lagi anunya tuh supaya lagi diskusinya jadi orang itu kayak sudah standby? Oke, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat diskusi singkat lah ya, pemirsa dari channel YouTube Kominfo Kota Makassar. Dan hari ini saya sudah kehadiran dua narasumber saya, alhamdulillah sekali, dalam suasana Ramadan pastinya. Dan kita akan membahas satu isu, bukan sekadar isu juga, tapi memang sudah menjadi fakta bahwa Kota Makassar kembali mempersiapkan satu lagi ajang untuk menstimulasi perekonomian yang ada di Kota Makassar, khususnya bagi warga untuk di mana memang mungkin secara lorong ya, kalau kita bicara tema saya ini lorong itu kecil, tapi kalau kata penggagasnya yaitu Wali Kota Makassar dari Bapak Dadi Pomanto mengatakan bahwa mungkin lorong kecil, tapi kalau 5.000, kalau ribuan dia bisa menjadi besar. Oleh karena itu kita akan membahas ini bersama-sama pemirsa channel YouTube dari Kominfo Kota Makassar bersama dengan dua narasumber saya hari ini yang tentunya mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda karena beliau ini sudah mau tidak mau terjun dan terpampang langsung di masyarakat karena memang dinas yang beliau ini bawahi adalah dinas yang sangat dekat sekali dengan masyarakat. Oleh karena itu saya perkenalkan dulu kedua narasumber saya. Beliau yang pertama ada Bapak Muhammad Reza STP MSI. Beliau adalah Kadis dari Ketahanan Pangan Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya. Dan juga sudah hadir bersama saya Bapak Muhammad Rum SSTP MSI. Tentunya beliau adalah Kepala Dinas dari Pariwisata Kota Makassar. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat. Dan memang kalau bicara tema kita hari ini lorong wisata. Kalau lorong wisata itu minimal kita harus ceria-ceria. Bagaimana kita bisa menarik wisatawan kalau kita saja lemah lesu loyo, ya nggak sih? Betul. Nah, jadi oleh karena itu Pak, di tengah-tengah kita masih puasa, saya ingin sekali mengupdate lagi bagaimana sebenarnya lorong wisata ini sudah dipersiapkan. Nah, saya mau kemana dulu nih? Kanan saya, kiri saya? Ke kanan saya saja dulu ya, ke Pak Rum dulu. Gimana nih Pak Rum terkait dengan fakta atau progres dari lorong wisata? Ya, terakhir kita kemarin rapat di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan, rapat terakhir untuk mensinkronkan semua di masing-masing OPD karena di Dinas Ketahanan Pangan adalah lead dari program ini. Ada Dinas Pariwisata sendiri di tahun kemarin kan sudah melaunching satu prototipe lorong wisata di Kecamatan Makassar di lorong yang Bamba Puang atau lorong Baksoyan Bamba Puang ya. Itu sudah kita launching kemarin. Di tahun ini ada kurang lebih 100 lorong yang akan kita kerjakan di Dinas Pariwisata. Di luar nanti ada program-program bekerja sama dengan CSR pemerintah kota. Jadi sudah berjalan tahap perencanaannya, 15 sudah selesai kemarin, di tahun kemarin perencanaannya. Insya Allah tahun ini kita akan selesaikan perencanaan yang 85 ditambah nanti pekerjaan fisiknya. Jadi memang lorong wisata ini kan kita tahu upgrading dari lorong garden dan garden sama lorong. Jadi dia kayak seriesnya gitu ya Kak ya? Ya, seriesnya seperti itu. Makanya atletnya
Sekarang tempatnya Pak Reza seperti itu. Oh begitu, baik. Kalau begitu saya alihkan lagi ke Pak Reza nih Pak. Kalau bicara tentang lorong wisata, upgrade sendiri dari Dinas Ketahanan Pangan seperti apa? Kalau kami di Ketahanan Pangan itu ya tahunnya itu 500 lorong. 500 lorong untuk starting awal kemarin tahun perubahan anggaran 2021 kemarin kita sudah kerjakan 100 dan kita cukupkan 400 untuk tahun ini sehingga target 500 untuk tahun ini itu bisa kita capai insya Allah. Itu targetnya di tahun ini? Iya. Nah apakah ini kalau Pak Rum sendiri, Pak Reza gimana? Tadi kan disebutkan 100 untuk tahun ini, 500 untuk Dinas Ketahanan Pangan. apakah disatukan ini jadinya semua 600 di tahun ini? Atau Jadi ya. gini, tiap target 5.000 lorong ini selama 5 tahun masa jabatan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. 5.000 ini dibagi 5 tahun berarti 1.000 per tahun. Baik. 1.000 itu yang dibagi ke 10 SKPD terkait. Jadi bisa saja dalam satu lorong itu ada beberapa SKPD yang masuk di situ. Bisa 3, bisa 4. Dan kami sudah bagi-bagi semua ke SKPD itu beberapa target mereka per tahun. Dan kalau kami 500 ini bisa saja ada di situ dinas pariwisata juga. Nah, tergantung potensi yang ada di lorong itu. Bisa saja masuk di 500 itu ada juga dinas dinas pendidikan umpamanya atau koperasi. Tergantung apa yang bisa kita angkat di lorong itu, potensi-potensi yang ada di situ. Nah, kembali lagi, tadi kan ini sudah disampaikan bahwa dia terdiri dari 3 komponen lah, bisa dikatakan seperti itu. Komponen yang pertama pastinya OPD yang terkait, termasuk di dalamnya Dinas Ketahanan Pangan. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan atau korporasi sebagai mungkin di sisi CSR-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah warga lorong itu sendiri, masyarakat di lorong itu sendiri, pemberdayaannya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih Kak, untuk tugas ketiga komponen ini itu apa saja supaya nanti benar-benar bisa memberikan manfaat kepada warga Kota Makassar. Ya, kalau jadi pertama ini OPD sudah jelas di sini kita ini sebagai pembina mengarahkan masyarakat, mengangkat potensi yang ada dengan anggaran yang ada dari pemerintah itu kita melakukan pembinaan di bawah masyarakat. Kemudian ada juga pengadaan-pengadaan hal-hal yang mungkin dibutuhkan, barang-barang dibutuhkan oleh masyarakat itu kita siapkan dari OPD. Kemudian CSR di sini dari perusahaan itu, kalau kita ini sementara ada Grab, kami juga ada dari Bank Indonesia juga untuk TKP. Nah, ini mereka memberikan support itu baik dalam bentuk barang maupun hal-hal yang mungkin dibutuhkan masyarakat. Salah satu contoh di Dinas Ketahanan Pangan ada pilot project kita itu, situ Grab membantu membuatkan gerbang, kemudian fisik-fisik lain juga. Kalau pariwisata tadi juga bantuan-bantuan yang bentuk fisik juga ada seperti mungkin pembuatan mural. Jadi dari CSR itu yang dipakai untuk mensupport apa yang sudah OPD itu berikan kepada masyarakat. Kemudian komponen yang ketiga itu masyarakat. Jadi masyarakat di sini adalah inti dari Grab membantu membuatkan. Percuma kita pemerintah menggelontorkan anggaran juga. Jadi masuk pariwisata tadi juga tidak ada. Nah, jadi masyarakat intinya. Kerja ini maksudnya apa nih Kak? Peran kerja masyarakat di secara langsung itu dalam bentuk apa? Jadi ini sebenarnya lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat mau menata lorongnya tersebut. Karena contoh seperti ini, untuk membuat mural seperti pariwisata, untuk kami menanam itu, kalau dengan pegawai yang ada di Dinas Ketahanan Pangan ini untuk menangani 500 lorong ini saya rasa bisa elek juga ya. Tidak mampu lah. Masa pogi, tidak mampu kita. Dan ini bukan tugas kami untuk melakukan kegiatan, tetapi masyarakat kita arahkan, Anda harus begini, cara pembuatan media tanamnya seperti ini, campurannya, pupuknya seperti ini. Itu yang kita mengarahkan kepada masyarakat yang mengerjakan. Bukan apanya juga. Beda, terkadang kita itu manusia beda kalau kita membuat sendiri sama orang lain buatkan. Kalau kita buat sendiri terkadang ada beban moral untuk menjaga barang ini supaya tetap
terjaga. Tetapi sayang gitu. ya disayang. Sayang kepada. Tetapi kalau orang yang bikinkan pasti setelah ini tinggal, karena saya tidak ada beban moral kita, wah ini hasil keringatku, hasil kerja. Nah itu yang poin dari kenapa pemberdayaan masyarakat itu harus kita angkat ke masyarakat. Jadi pemberdayaannya dalam hal memelihara, Ya. kemudian tetap Dari awal pembuatan. Oh jadi yang membuat selama ini memang warga sendiri gitu Ya. ya. Tinggal mungkin anggarannya tadi salah satunya Ya, dibuat kita dari desa support, juga, ya. di support dari pemerintah Kota Makassar. Ya. Dan kalau untuk pemeliharaannya sendiri, tapi sebelum itu, sebelum saya mau tahu lebih jauh apa saja di mana saja ya tempatnya, pemeliharaan yang ada sekarang ini kan yang ada sekarang 100 ya Kak ya? Iya. 100 dari lorong wisata. Ya, dari Itu apakah ya 100-an ya? Ya, kalau saya 500. Oh, 500 maksudnya. Ya, 100 sudah jalan. Sudah kemarin. jalan, Ya, yang jalan tapi sekarang ya. maksud saya. Ya. 100 yang sudah jalan ini apakah tetap di-upgrade ataukah sekarang sudah settle seperti itu? Bagaimana pengembangannya? Kalau kami khusus yang ketahanan pangan ini kami kerjasama dengan DP2 Dinas Pertanian dan Perikanan itu meminta bantuan penyuluhnya. Jadi penyuluh pertanian inilah yang secara berkala memantau di bawah di KWT yang sudah berjalan sebelum yang 100 ini. Memantau bagaimana perkembangannya, mengajarkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, oh kalau gini harus dikasih gini lagi, oh campuran pupuk gini. Jadi memang saling support seperti itu. Jadi kalau dibilang pemeliharaan ya ini bagian dari pemeliharaan, memantau bagaimana kelangsungan barang-barang yang kami berikan kemarin, bagaimana barang ini bisa ada outputnya. Nah, bisa Kan kalau berhasil. seperti tanaman, mungkin warung garden gitu kayak Ya. tanaman. Bagaimana dengan moral? Mungkin kalau sekarang kan musim hujan nggak jelas nih, kadang hujan, Ya. kadang panas sekali Kak. Ya. Jadi akhirnya mungkin moralnya itu kabur atau gimana? Nah, penanggung Ya. jawabnya nanti siapa? Oh baik. Kalau moral ya Pak Ustadz. Jadi ini ada dua ya, untuk gardennya, untuk moralnya. Kalau begitu saya beralih dulu ke Karung. Karung, bagaimana kalau untuk lorongnya yang berbasis moral, itu pemeliharaannya seperti apa? Ya, memang bahan-bahan yang digunakan juga memang bahan-bahan yang tahan lama. Gitu. Jadi sudah di coating. Jadi pada saat dibuat itu tidak menggunakan cat biasa. Jadi di coating. Jadi itu bisa tahan lama untuk maintenance-nya. Jadi di pariwisata memang ada tugasnya untuk ornamen. Oke. Ornamen, misalnya gimmick-gimmick tentang misalnya untuk selfie, itu di pariwisata memang. Jadi di tempatnya pariwisata untuk tadi sudah jelaskan KWT-nya misalnya gitu. Terus di kalau kita sebutnya ini agrowisata. Oke. Yang untuk tanaman ya, Iya, tadi itu agrowisatanya. agrowisata. Terus kalau kita atau urban farming. Kalau di kita lebih kepada ini sih sebenarnya destinasi digital. Kita sebutnya juga di pariwisata destinasi digital. Jadi destinasi digital itu outputnya itu ada di media sosial. Oke, berarti. Selfie sebagainya. Nah, berarti menyediakan mural yang Instagramable. Ya, dan Itu beberapa art istilahnya. installation gitu. Jadi ada Oke. beberapa art instalasi juga. Instalasinya Jadi, juga. selain mural ada art instalasi juga. Oh. Instalasi. Nah, Kak, itu jadi pemeliharaannya tetap dijaga dan memang dari awal bahan-bahannya Ya, sudah jadi kan memang gitu lorong ya. wisata ini apapun dari Bulo juga kan sebenarnya bukan pemerintah yang diinginkan untuk menjaga. Ini masyarakat setempat. Sama dengan Seperti tadi. itu. Memang seperti itu yang diinginkan pemerintah kota seperti itu. Itu bukan kita buat dan kita menjaga, tidak. Ada engagement, ada public engagement yang dibangun di setiap program pemerintah, bukan cuma di lorong wisata, semua program pemerintah. Berarti akhirnya ujung-ujungnya setelah disediakan KB jaga gitu ya. Sepertinya alhamdulillah di lorong yang di Kecamatan Makassar terjaga dengan baik. Masyarakat juga semakin percaya bahwa ya ada orang datang. Ini kan pertama yang kita harus jawab adalah ada orang datang nanti Menarik lorong tidak ini gitu ya. ketika diklaim sebagai lorong wisata. Ada nggak nanti orang datang? Gitu. Dan jawabannya adalah ada. ada. Bahkan beberapa dokumentasi kita punya ada. Gitu. Jadi semakin trust lah orang-orang di lorong itu bahwa ya ada orang datang ke sini, ada aja perputaran ekonomi yang kita dapat. Dan ketika itu terjadi, tentu manfaatnya kembali lagi ke masyarakat. Iya. Nah, hanya saja kan memang tidak cukup dong sampai mungkin sebatas 100 saja. Mungkin sebatas dengan mural yang seperti itu. Bisa mungkin digambarkan ke depannya mau seperti apakan gitu, Kak? Untuk lorong wisata versinya pariwisata, Iya. pariwisata. Kalau memang kan
begini, harus di dalamnya kompleks. Gitu. Jadi bukan cuma pariwisata. Pariwisata itu adalah aktivitasnya. Oke. Aktivitas kepariwisataan ada yang dilihat, ada yang dicoba atau dimakan, ada yang dibawa pulang. Gitu. Makanya ada koperasi, ada perdagangan, ada kebudayaan, ada ketahanan pangan, dan ada pariwisata. Gitu. Jadi kompleks, bukan cuma ketika pariwisata yang buat tanggung jawabnya isinya tentang konten kepariwisataan saja. Itu harus diisi. Itu yang diinginkan oleh pimpinan sebenarnya. Itu pun juga di tempatnya pariwisata mungkin sudah dijelaskan tadi. Nanti jadi urban farming, agrowisata, ya tetap jadi UMKM-nya. Misalnya tanamannya tentang tanaman yang lombok atau tanaman misalnya bayam, gitu. Ternyata bayamnya bisa dijadikan UMKM, Milan. Iya. Ya kan? Jadi Gitu. bayam. Keripik bayam. Itu kan bisa dibawa pulang. Ada unsur kenangannya juga. Ada unsur yang dicoba juga. Ada sensorinya. Gitu. Jadi yang seperti itu Nah, diinginkan. pertanyaan saya, sejauh ini memang itu berjalan dengan normal atau masih perlu dikembangkan? Kita kan baru punya satu prototipe. Dan itu berjalan dengan baik. Minimal di prototipe ini Iya. berjalan dengan baik. Karena misalnya nih ekosistemnya dia adalah lorong wisata kuliner. Bakso, main attraction-nya bakso kuliner. Setelah itu di tangganya ada yang membuat minuman. Jadi terus ada tetangganya yang menjual ubi. Jadi si penjual bakso hanya menjual bakso saja. Jual makanan dan minuman kemasannya itu tetangganya. Jadi itu tercipta ekosistem di dalamnya. Gitu. Terjadi perputaran ekonomi. Perputaran. Meskipun mungkin masih skala itu, tapi dengan banyaknya nanti itu prosesnya justru jauh lebih besar lagi. Baik Kak, ini kalau bicara tentang berjalannya sekarang prosesnya, sedang kedepannya juga ternyata akan dikembangkan dan hasilnya memang terlihat berjalan sampai sejauh ini. Baik. Bukan penjualan langsung. Betul, Ada dan ini proses lorong, tender. bukan sekadar maksudnya membangun sesuatu yang nampak. Dan dia tidak boleh parsial-parsial. Misalnya Baik. dulu di bulan ini dia bikin drainasenya. Nah. Nanti kami masuk di bulan tidak. Itu harus bersamaan nanti. Oke, bisa diceritakan prosedurnya Kak untuk kenapa sampai akhirnya tidak parsial, kemudian target-target jadinya ini sesuai dengan perencanaan dari Pokoknya kan pemerintah sesuai dengan itu target apa? rencana program kegiatan 2022 ya akhir Desember 2022. Dan itu rampung 1000. Sudah harus rampung. Aduh, saya jadi penasaran kayak Iya. gimana nanti jadinya. Makanya untuk tadi Makassar hari ini ya. kan kita juga lagi melakukan monitoring kan, evaluasi beberapa dinas termasuk kami Pak Reza itu kan pasti ditanya di evaluasi karena anggarannya itu memang anggaran yang sifatnya konstruksi pembangunan, ada fisik dan sebagainya, ada pembelian yang kemungkinan hasilnya akan ada terwujud di November dan Desember. Dan sudah dialokasikan, sudah ada pengalokasian untuk ke sana. Pastinya. Itu dikawal. Ya, itu dikawal sama teman-teman di Bapeda. Nah, tadi diceritakan juga oleh Pak Reza bahwa di sini ada 3 komponen, ada pemerintah, ada CSR tadi juga, dan ada masyarakat. Nah, kalau untuk CSR sendiri handle-nya di mana kalau Dinas Pariwisata menempatkannya? Prototipe yang dibangun kemarin 2019 itu adalah CSR dari Gojek. Oke, dan itu prototipe hasilnya. Bagaimana dengan 1000? Ini 1000 loh Kak nantinya. Iya. Tapi ditahan dulu. Oke. kita harus jeda iklan dulu. Pemirsa channel TV, channel Kominfo Kota Makassar ya. Dan tentunya kita akan balik lagi setelah yang berikut ini.
Terima kasih banyak Anda masih setia di channel YouTube Kominfo Kota Makassar, masih bersama saya Sukmawati dan dua narasumber saya yang tentunya kapabel sekali membicarakan tentang lorong wisata, yaitu Bapak Muhammad Rum SSTP MSI dan juga ada Bapak Muhammad Reza SSTP MSI. Saya ke Pak Rum dulu ya Pak, sebelum lanjut lagi nih. Nah tadi teman-teman di Gojek ternyata sudah terlibat dengan CSR-nya. Nah bagaimana pengelola CSR? Nah karena kalau dihitung-hitung lumayan banyak Kak, 500, 1000 untuk tahun ini misalnya. Bagaimana teman-teman di pariwisata mengolah dari pihak swasta? Ya, kalau di pemerintah kota kan ada namanya forum CSR. Ada forum memang yang mengurusi CSR dari perusahaan. Yes. Terus untuk di kita termasuk orang wisata kan 1000 ini kan juga bukan target set untuk CSR semua. Ada APBD juga di dalamnya, tapi tidak ditutup kolaborasi antara perusahaan kayak melalui CSR dengan pemerintah kota untuk membangun program-program pemerintah kota, bukan cuma di lorong wisata. Semua program pemerintah CSR bisa boleh terlibat gitu, yang sifatnya ada public engagement gitu. Jadi terbentuk di lorong wisata. Di tahun ini kita ada beberapa CSR juga dengan beberapa perusahaan untuk membangun lorong-lorong wisata seperti yang sudah kita bangun di Makassar kemarin, di Kecamatan Makassar. Jadi pola-polanya adalah tadi melalui forum CSR, terus kemudian kita duduk sama-sama menentukan lokusnya. Karena kan kalau CSR itu kan pasti ada yang dicari juga oleh si pemilik CSR, entah itu exposure, brand awareness, itu banyak yang mereka harus cari gitu. Mereka harus mencari pasti lorong wisata yang kemungkinan mismatch dengan perusahaannya mereka gitu. Itu yang seperti itu. Ya, ya. Jadi artinya pandai-pandainya pariwisata juga Mencari. untuk melihat mana nih celah yang cocok nih CSR-nya ini untuk ini. Untuk... Makanya kayak kemarin dengan Gojek itu ada lorong wisata kuliner. Kan mereka ada chain-nya untuk GoFood. Oke, ternyata masuknya di GoFood. Maksudnya di GoFood, makanya brandnya ada GoFood sih. Iya. GoPay gitu. GoPay-nya. Baik, itu artinya memang keterlibatan dari unsur pemerintah kolaborasi dengan pihak swasta dalam hal ini CSR-nya itu berjalan saat ini dan terus akan dibuka peluangnya. Nah, yang ketiga kan ini ada unsur berikutnya yaitu masyarakat warga daerah itu sendiri, warga lorong, di mana lorong mereka yang dimanfaatkan menjadi place untuk di mana dipasang label pariwisata. Seperti apa peran teknis masyarakat di dalam lorong wisata ini? Ya, di struktur lorong wisata itu ada Pak Camat dan Pak Lurah, unsur kemasyarakatan. Jadi mereka memang bertugas untuk meyakinkan masyarakat untuk dijadikan lorong wisata. Kalau kami polanya adalah bekerja sama dengan Pak Lurah dan Pak Camat, duduk sama-sama dengan masyarakat, mengedukasi dulu dari awal, jangan sampai terjadi penolakan. Kita mengedukasi dulu. Pak ini nanti akan seperti ini, gambarnya seperti terbuka. Pak ini gambarnya, ini perencanaannya seperti ini. Ada Bapak Ibu mau koreksi. Ada nggak yang pernah? Sampai saat ini tidak ada, karena ini sesuatu yang sifatnya positif. Berarti sukses di sosialisasinya ya? Bukan sosialisasinya, karena programnya bagus. Iya, programnya memang sudah bagus. Kemudian ditambah dengan meyakinkannya juga sukses di situ. Jadi mereka sepakat. Terus kemudian kita buatlah pernyataan. Terus kemudian pada saat hari pertama bekerja pembangunan itu masyarakat juga datang membantu, memberikan tenaganya untuk membantu mengecat apa yang mereka yang mungkin skillnya skill dasar, misalnya mengecat gitu. Terus kemudian membersihkan, bahkan ditaruh untuk bahan-bahan material ditaruh di pekarangan rumahnya, mereka welcome. Gitu. Ini membuktikan bahwa public engagement-nya terjadi di program ini. Nah itu kalau waktu sebelum terjadinya ini barang ini sudah belum selesai masih dikerjakan. Setelah selesai keterlibatan masyarakat lebih lagi. Nah, dulu mau masuk di lorong yang itu motornya masuk. Sekarang sudah dicegat sama warga. Motor itu diparkir di depan lorong. Oh gitu ya. Warga sendiri mencegat. Kenapa? Karena itu ada ornamen-ornamen lorong wisata yang menjadi jualan di lorong itu untuk selfie, itu untuk foto sama-sama. Terus kemudian mereka juga menjaga. Karena kita sudah sepakat bahwa yang bisa menjaga adalah mereka sendiri karena mereka 24 jam di sana. Mereka tinggal di sana, beraktivitas di sana, mendapatkan keuntungan di sana. Berarti yang bisa menjaga ini semua adalah mereka. Dan mereka sepakat. Dan itu terjadi sampai sekarang. Kita terakhir datang kemarin di bulan Februari, kami datang mengecek lagi kembali bersama dengan Duta Wisata untuk pengambilan gambar. Masih sama seperti di bulan 11. Masih sama dengan seperti keindahannya waktu diresmikan.
Baik, luar biasa ya, karena cukup lama loh dari sejak diresmikan itu lumayan. Kalau tidak terpelihara udah kelihatan Iya. hasilnya juga. Nah Kak, jadi itu dia menjaga. Kalau dari sisi maintenance ini kan namanya juga sesuatu yang mungkin bakalan jenuh juga kalau nanti posisinya gitu-gitu aja gitu. Ada enggak kayak pengembangan warga sendiri boleh nih terlibat untuk Boleh, karena kan begini, kalau dalam sebuah destinasi itu, kalau tidak ada yang baru, itu tidak akan membuat orang istilahnya datang berulang. ya. Karena misalnya saya datang, ayunannya kemarin di sebelah kiri, datang ke sini masih kiri terus, enggak jadi dua ayunannya misalnya seperti itu. Spot selfie-nya enggak ada di tempat baru gitu. Memang boleh. Boleh. Bahkan itu memang di destinasi diwajibkan untuk menjadi upgrading. Gitu. Cuman harus koordinasi kah dengan Tidak perlu. Tidak perlu selama memang memastikan Karena mereka sudah tahu standarnya. Oh, ini dia yang Ini menarik ya. standarnya sudah tahu kan ini begini. Nah mungkin dia pikir tiba-tiba. Nah, bagi saya menarik itu Mbak, tentang standarnya Kak. Jadi sebelum ke standar deh, saya mau tanya dulu. Jadi selain tadi memelihara, kemudian bahkan bisa mengembangkan selama sesuai dengan standar, bagaimana dengan komponen lain yang ada dalam situ? UMKM-nya, adakah di situ jualan-jualannya, konsistenkah di situ? Iya sudah. Kalau kita kan pada saat mulai ini kan dia melatih. Iya. Ini udah kembali ke manusia kita latih. Kita bekerja sama untuk membuat minuman kemasan misalnya. Nah, mereka setelah itu kan ini ada trust atau tidak trust dulu ini dengan program. Ya. Kalau mereka trust pasti ada sustainable. Apalagi ketika ada orang datang. Masa ketika ada orang datang saya mau berhenti jualan? Masa orang datang tidak ada sekali bisa dibeli? Iya. Minimal begitu. Iya, kan sudah dilatih. Terus kan pertanyaannya dia mau berlanjut atau tidak? Ya. Gitu untuk melakukan kita selling di sana. Oh ternyata ya ada orang datang, ada orang beli. Pasti mereka semakin percaya programnya bisa mendatangkan tingkat ekonomi buat mereka gitu. Jadi mereka lanjut seperti itu. Baik, berarti setelah ada berputar ekonomi di sana dan ternyata ada trust di sana, akhirnya masyarakat bertahan konsisten untuk menjalankan itu. Dengan konsisten itu mungkin bahkan berkembang begitu ya, karena untung kita tanggap, ya kan? Untung kita tanggap, saya mau kembangkan ya apa begitu ya. Bahkan kita tahun ini di Dispar lagi berpikir untuk membuat lorong kue, lorong kue. Jadi semua penjual kue di sana. Bisa saja itu penjual kue di dalam lorong itu bukan dia yang membuat, bisa jadi reseller, tapi difokuskan Satu tempat, satu zona di situ memang khusus untuk jajanan pasar. Dan mungkin supaya dia indah, tidak kelihatan kumuh, dibikin sedemikian rupa. Iya, kita lagi kerjasama dengan ABJI, Asosiasi Jasa Boga. Dan itu sudah dilakukan. Lagi sementara berproses. Nah ini kayaknya anak lorong ini, warga-warga yang ada di lorong di Kota Makassar, harusnya ini semakin terpacu adrenalinnya. Bagus sekali, jadi perhatian begitu ya, apa ya yang bisa saya lakukan, keterlibatan saya seperti lorong ini kan apa. sebenarnya bukan baru sekarang. Periode pertama Pak Wali pun lorong sudah menjadi manajer action dan program. Iya, tapi dengan adanya lorong wisata ini semakin menimbulkan rasa ingin terlibat. Karena dengan segala potensi perputaran ekonomi, manfaat-manfaat yang dirasakan, ini mungkin bikin tambah greget gitu loh, masa saya tidak terlibat gitu kan. Nah Kak, ditahan dulu Kak, karena saya mau tahu ini standarnya sebenarnya untuk lorong wisata di setiap lorong itu, supaya warga juga yang lorongnya belum ini direparasi, belum diperbaikin gitu kan, nanti tahu dari awal paling tidak sudah punya gambaran. Tapi nanti saya ke Pak Reza dulu. Pak, ini kalau bicara tentang lorong garden, ini tentunya dia juga punya kekhasan sendiri gitu. Nah, bisa diceritakan kekhasannya seperti apa, kemudian sejauh ini apakah itu terus berkembang? Kalau khasnya sendiri dari lorong garden itu seperti ini saya gambarkan, bahwa di tengah kota sekarang ini sudah sangat sulit kita bisa menemukan berbagai macam tanaman. Itu pertama. Dalam hal ini tanaman yang bisa dikonsumsi. Nah, selama ini kan kalau kita mau cari sayur harus ke desa-desa dulu, sayur yang desa-desa ya, tanaman itu ada di desa-desa. Sekarang tidak, di tengah kota pun, daerah urban sekarang ini pun kita sudah bisa melihat orang tanam sayur, lombok. Ini setidaknya ada juga edukasi kepada anak-anak sekolah, anak-anak kecil kita. Oh ternyata pohon lombok itu begini modelnya, pohon terong itu begini modelnya. Oh sawi itu begini, paco itu begini artinya. Mereka melihat bahwa di tengah kota yang begitu padat dan hiruk pikuk ini ada tanaman-tanaman pedesaan, anggaplah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya khasnya di sini karena masyarakat
bisa menciptakan pangannya sendiri. Ya, tidak perlu lagi bergantung harus beli atau apa. Sehingga dan yang paling pokok di sini tanaman itu bebas dari pestisida, betul-betul organik, menggunakan pupuk organik, bukan pupuk yang kimia yang bisa membahayakan. Beberapa dari hasil-hasil urban farming ini yang ada di lorong-lorong itu mereka sudah beralih. Jadi ini kan tugasnya DKP ini, kenapa? Sudah beralih ke tugasnya lagi koperasi, yaitu mereka sudah bisa menjual. Alhamdulillah kita di sini tidak apa-apa saya sebut toko supermarket Gelail ini dia langsung menerima kalau dikatakan ini dari lorong Garden KWT mana minyak, karena mereka sudah tahu bahwa ini pasti bebas dari bahan kimia. Wow. Dan itu kan sehat untuk masyarakat. Dan produksinya ada selalu Produksinya sampai ada, hari ini kan? Sampai hari ini. Wah, luar biasa, karena kalau kita bilang ini sudah masuk ke supermarket gitu Ya, kan. Dan alhamdulillah. dan kalau jumlahnya sendiri Kak yang seperti itu bagaimana? Apakah warga sekitaran berapa warga yang memproduksi tanaman pangan seperti itu? Jadi ini kan juga program Lorong Garden sudah berjalan lama, sudah bertahun-tahun sejak zaman Pak, dan ini sudah jalan itu. Jadi ini masyarakat semua sudah banyak lorong yang punya produksi seperti itu. Sudah beberapa, hampir seluruh kota Makassar ini sudah ada lorong-lorong seperti itu. Nah, jadi mereka ini yang umpamanya lorong satu ini panen, kan harus tanam baru lagi. Lorong sini panen lagi bulan berikutnya, sehingga ini berkesinambungan, ada terus stok. Jadi dia kayak estafet gitu, nggak pernah berhenti ya Kak ya. Terus ada jadi yang ini memang sudah selesai panennya, yang ini baru panen nih gitu. Dan itu selalu dijual. Ada selalu stok, selalu ada. Wah, luar biasa sekali. Nah Kak, ini kan saya pernah mendengarkan istilah rumah kebun gitu, atau rumah yang diisi dengan tanaman-tanaman yang greenhouse. Ya, greenhouse. Nah, apakah juga itu diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan lorong wisata ini? Ya, jadi greenhouse itu sebenarnya lebih pada konsep tempat pembibitan. Nah, bibit itu kan awal-awalnya itu kan curah hujannya, airnya tidak boleh terlalu banyak, matahari juga boleh, dia masih proses pertumbuhan. Nah, itu kita taruh dalam greenhouse. Jadi pembibitannya itu dalam greenhouse. Dan itu sampai sekarang juga berjalan. Nah, setelah pembibitannya dibagikan ke warga secara cuma-cuma itu seperti apa prosesnya? Kalau dari kami itu masih bibit, ibaratnya masih biji-bijian begitu. Nah, masyarakat tanam, kami kasih media tanam, alat-alatnya semua mereka tanam, mengikuti dari proses ibarat anak bayi dari bayi sampai dewasa ini diikuti. Nah, jadi kami support itu, kami sudah mengingatkan, oh ini jangan terlalu begini, ini harus begini. Nah, ada edukasi masyarakat, dan rata-rata sudah banyak yang paham, sudah banyak. Kita bukan meninggalkan, tetapi sudah bisa mandiri, ya kita pindah lagi yang lain. Baik. Dan itu sampai sekarang ini berkembang terus. Jadi kalau sudah mandiri di sini pindah lagi ke tempat yang mungkin. Kalau untuk faktanya sendiri, lokasinya itu di mana saja Kak? Adanya misalnya lorong wisata, lorong garden maksud saya, atau mungkin kita istilahkan sekarang dengan agrowisata. Kemudian greenhouse-nya itu di mana saja? Bisa diceritakan Kak? Kalau greenhouse itu kan bagian dari lorong garden itu, dalam satu lingkungan itu ada biasa greenhouse-nya. Ada yang biasa tidak ada, tergantung dari luas lahannya. Kalau di Makassar hampir semua sih saya rasa kelurahan ada. Kalau yang pilot proyek kita ini di Kelurahan Baraya itu memang dalam lorong, padat penduduk, ada kebetulan ada lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Itulah masyarakat pinjam ke pemiliknya untuk dipakai tanam-tanam. Banyak di daerah BTP itu di Taman Lantai itu kan banyak fasum-fasum dari perumahan itu yang agak luas-luas tanahnya. Itu ibu-ibu itu semangat ya mengelola tempat itu, bikin menanam, mengelola, dan alhamdulillah hampir sih banyak, rata-rata tiap kecamatan pasti banyak. Nah, jadi itu artinya meratalah ke seluruh wilayah Kota Makassar melalui meratanya di kecamatan-kecamatan yang ada. Nah, Kak, ini kalau bicara tentang agrowisata yang terbaru tentunya, mungkin bisa diceritakan standarisasi yang ingin dilakukan atau sudah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan agrowisata ini atau lorong wisata ini, itu apa saja Kak? Supaya nanti warga mungkin ingin mengembangkan di daerahnya, mungkin ada satu lorong, mungkin ada lorong yang lain lagi
kelurahan yang lain, ya kan? Ingin tahu supaya nanti, ayo kita siapkan, kemarin Pak Kadis bilang begini. Jadi bisa diceritakan seperti apa standar yang bisa dipenuhi supaya warga bisa terlibat dalam lorong garden ini. Kalau standarnya itu yang paling pertama ada masyarakat yang mau terlibat, itu paling pokok. Bukan 1-2 orang, tapi satu kelompok minimal itu 20 orang. Karena ini kan sifatnya berkelompok ya. Nah, kemudian yang kedua itu ini kan namanya lorong. Konsep lorong itu kan yang ada di benak kita kecil, sempit. Ya, pastinya. Kurang cahaya karena tembok tinggi, kurang cahaya. Padat penduduk pada rumahnya. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah cukup cahaya kan. Ini tanaman kan butuh cahaya untuk pertumbuhan. Nah, jadi itu harus syarat pertama itu ada cahaya. Kemudian ada air karena tanaman butuh air. Ya. Persiapan stok air di situ ada. Ya, minimal bisa untuk menyiram-nyiram meskipun air tanah tidak payau atau apa itu bisa. Itu yang paling pokok, 3 hal pokok yang sangat kalau ada Miki ini insya Allah ayo bisa. Jalan running segera karena kita juga akan jalan lagi dengan pertanyaan yang lainnya Pak. Tapi setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Kominfo Kota Makassar. Ini membuat putih kulit. Di mana aku dapat resep? Di internet, Ji. Periksa baik-baik dulu, gak pakai info salah-salah, Ji. Banyak foto testimoni, orang sudah pakai. Jadi nulis di muka itu? Diminum. Pemirsa, ini adalah korban hoax. Untuk terhindar dari hoax, ini dia tipsnya. Pertama, hati-hati sama judul provokatif. Berita hoax sering memakai judul provokatif. Kedua, cermati alamat situsnya. Kalau lain-lain situsnya atau tidak resmi, jami kita jili-jili langsung percaya. Ketiga, periksa fakta. Panasi fakta atau opini. Bandingkan beritanya di portal-portal berita resmi. Keempat, cek keaslian foto. Jangan langsung ambil kesimpulan karena foto. Zaman sekarang foto bisa edit. Di Rapocini jago foto bisa edit kayak di Washington DC. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh ada ini teman Facebook dari Jakarta mau ke Makassar, tapi saya tidak tahu kalau logat, bantu dulu. Punna logat di saudara Saream, itu tuh jika liangku di bumi ya. Selamat datang di welcome. Wah, akhirnya nyampe juga. Jadi mau kemana dulu? Jadi lo mau cabut kemana dulu nih? Nah, aku penasaran banget sama wisata lorong yang ada di Makassar. Kesana yuk. Ada ku kenal orang di sana. Ayo Mipeng. Aku mengenal seseorang di sana. Kalau begitu, ayo kita payungnya. Selamat datang di lorong wisata. Lorong yang tadinya biasa saja disulap jadi lorong yang bersih dan indah. Dan tentunya beragam UMKM diberdayakan. Ini adalah bentuk upaya pemerintah Kota Makassar untuk memulihkan dan meningkatkan ekonomi Kota Makassar. Bro, kutu mana jago saya itu nah? Nggak ku bayar gitu makanan no. Bro, gue hanya menemani kamu ya. Lo yang bayar sendiri, memakai duit kamu sendiri. Dih, sikit nah. Bagaimana kalau mau kak bilang, ses saja Ki. Aku tersisa jasmani dan rohani. Itu, Ji. Ini membuat putih kulit. Di mana aku dapat resep? Di internet, Ji. Periksa baik-baik dulu, gak pakai info salah-salah, Ji. Banyak foto testimoni, orang sudah pakai. Jadi nulis di muka itu? Diminum. Pemirsa, ini adalah korban hoax. Untuk terhindar dari hoax, ini dia tipsnya. Pertama, hati-hati sama judul provokatif. Berita hoax sering memakai judul provokatif. Kedua, cermati alamat situsnya. Kalau lain-lain situsnya atau tidak resmi, jami kita jili-jili langsung percaya. Ketiga, periksa fakta. Panasi fakta atau opini. Bandingkan beritanya di portal-portal berita resmi. Keempat, cek keaslian foto. Jangan langsung ambil kesimpulan karena foto. Zaman sekarang foto bisa edit. Di Rapocini jago foto bisa edit kayak di Washington DC. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh ada ini teman Facebook dari Jakarta mau ke Makassar, tapi saya tidak tahu kalau logat, bantu dulu. Punna logat di saudara Saream, itu tuh jika liangku di bumi ya. Selamat datang di welcome. Wah, akhirnya nyampe juga. Jadi mau kemana dulu?
Anda masih setia menyaksikan kami di channel YouTube Kominfo Kota Makassar, dan kita masih membahas tentang tema kita hari ini yang indah-indah wisata, lorong wisata. Dan saya kembali lagi dulu sebelum ke Karung ya, saya kembali lagi ke Karisa. Jadi Kak, ini kalau ternyata memang untuk memenuhi lorong garden ini, atau mungkin disebutkan lorong agrowisata gitu ya, ternyata memang ada standarisasi yang sudah disiapkan. Hanya saja untuk saat ini bagaimana pengelolaan pemerintah Kota Makassar supaya bisa memantau, oh ini yang sudah kayaknya ini cocok, ini tempat ini cocok ini, karena mengingat juga 1.000 target tahun ini yang harus dipenuhi. Silakan Kak. Ya, jadi yang tahun lalu itu kita kan sudah minta ke kelurahan-kelurahan masukan usulan lorong yang akan dikerjakan untuk 2022 ini. Ya. Pada saat dimasukkan itu langsung kami ada tim turun verifikasi, ada tim. Jadi gabungan dari staf Dinas Ketahanan Pangan dan penyuluh pertanian itu. Kita langsung turun lihat pertama apakah orang memang ada situ masyarakat yang mau kerja. Kalau oke, kita bikin kelompok, mana SK kelompoknya disediakan lurah. Kemudian kita lagi turun lihat lokasinya. Oh ini layak, cahaya matahari cukup, air ada, apa semua. Kondisi memang karena kita perhatikan juga jangan sampai terlalu lorong yang terlalu sempit, yang harusnya bisa kendaraan lewat tidak bisa lewat juga. Karena ini kan polybag kan besar-besar untuk ditanam di pinggir, taruh di pinggir jalan. Nah, itu banyak faktor yang kita perlu perhatikan juga, dan ada tim verifikator kami turun tiap-tiap semua kami verifikasi, tidak ada yang luput. Oh, tidak ada yang luput. Jadi sebenarnya semua jadi target sih. Iya. Hanya saja memang sesuai yang masuk, yang masuk usulan tadi, kita turun kemudian langsung diverifikasi dengan cara turun langsung Iya. oleh timnya. Iya. Dan akhirnya nanti yang terpilih itulah yang akan diaplikasikan lorong garden ini atau lorong agrowisata ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya, kalau tadi disebutkan sudah ada yang menerima hasil produksi perkebunan lorong ini, itu bakalan lebih banyak lagi nanti Kak. Potensinya seperti apa bakalan saya tanya. Tapi sebelum itu saya ke Pak Arum lagi ya, teman-teman di Kominfo, channel Kominfo Kota Makassar, dan juga kita sudah bergabung atau dari tadi sebenarnya kita bersama-sama dengan Smart Listener di Smart FM. Saya menyapa, mudah-mudahan hari ini tetap setia mendengarkan kita dengan perbincangan yang sangat menarik, karena kita bicara hal yang memang bikin hati senang sebenarnya Kak, di tengah-tengah pandemi loh Kak ini, karena kemarin juga launchingnya di pandemi ya, di perputaran ekonomi itu kan agak ya bisa dikatakan lesu lah, utamanya setelah pandemi. Tapi ternyata dengan lorong wisata, adanya lorong wisata yang di launching lagi, dikuatkan lagi, didatangi lagi oleh Pak Wali dengan seremonial acara-acara sampai main-main di sana gitu ya Kak ya, itu diharapkan memutar ekonomi. Nah kembali lagi Kak, supaya benar-benar sesuai dengan standar dari Dinas Pariwisata, bisa diceritakan standar apa saja sih yang dimiliki untuk lorong wisata ini? Saya dengar juga harus ada guide tournya Kak. Ini keren sekali sih. Silahkan Kak. Jadi di lorong wisata itu kan untuk jadi sebuah produk itu harus ada 3A, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Gitu. Termasuk nanti di dalamnya orang-orang yang akan meng-guide, orang-orang yang datang di lorong tersebut. Yang guide adalah masyarakat sendiri. Kita di tahun ini ada melakukan pelatihan untuk tour guide lorong wisata. Gitu. Jadi kita sudah latih kemarin kurang lebih ada 50, target kita ada 200 di tahun ini. Untuk bagaimana orang-orang yang datang di lorong wisata ini bisa tahu apa ada storytelling, terutama wilayah-wilayah yang mempunyai cerita, terus cerita rakyat. Nah, seperti apa tuh ceritanya Kak? Misalnya nih yang di Kampung Paropo. Ya. Di lorong wisata budaya Kampung Paropo itu kan Kampung Paropo punya cerita, gitu. Sampai mereka mengatakan kampung budaya. Gitu. Ada sebuah, kita kan kota besar. Ya. Terus ternyata masih ada yang mengatakan dirinya kawasannya kampung. Gitu. Ini kan unik gitu. Gitu. Jadi banyak cerita di dalamnya. Gitu. Cerita di dalamnya tentang Kampung Paropo. Terus kemudian ada di daerah-daerah di Kecamatan Ujung Pandang, ada daerah Kampung Pisang. Itu punya cerita juga tersendiri. Orang-orang lama di Kampung Pisang pasti tahu ceritanya. Itu bisa diangkat. Seperti apa misalnya Kak ceritanya Kampung Pisang? Kalau Kampung Pisang itu kampung tempat orang dulu tuh kawin di situ, tempat kawin gitu, tempat menikah. Gitu.
banyak imam-imam yang disediakan, bahkan sampai disediakan setelah akad nikah ada kamar yang disewakan. Itu zaman dulu. Zaman dulu sudah ada cerita seperti gitu. itu Karena ya. kita pernah di wilayah tersebut bertugas, jadi banyak menggali informasi-informasi cerita-cerita itu kan bisa diceritakan sekarang. Ini Pak, ini kawasannya dulu adalah kawasan namanya Kampung Pisang, Kelurahan Majangiru, Pisang Utara dan Pisang Selatan. Itu adalah Kampung Pisang. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa diceritakan di orang, termasuk itu tadi tour guide. Tetapi untuk menjadi sebuah produk itu harus ada 3 tadi, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Gitu. Nah, kalau di orang wisata yang Bapuang ini kan aksesnya bagus, berada di tengah kota, terus kemudian atraksinya ada yang dilihat, ada yang dilakukan, terus kemudian ada amenitasnya juga, ada beberapa sarana pendukung di dalam situ. Nah, kalau aksesnya sudah oke, insya Allah lebih mudah lah ya, karena sebenarnya di tengah kota, apalagi tinggal bagaimana kita memilih yang mana kita pengen datangi. Kemudian juga atraksinya. Nah, apakah kalau untuk atraksi itu hanya bicara tentang visualisasi tempatnya yang indah, atau ada hal-hal yang dikatakan yang lain lagi untuk atraksinya? Seperti apa, Kak? Misalnya di orang-orang itu anak-anak mudanya atau anak-anak remajanya itu melakukan atraksi kesenian, menari, gitu. Makanya ada beberapa SKPD nanti akan intervensi di segi kebudayaan, seni dan budayanya. Jadi bukan cuma tentang mural atau ornamen-ornamen art installation, bukan cuma itu. Nanti ada seni dan budaya juga di dalam situ. Dan itu ditampilkan setiap kali datang orang yang berwisata, atau sifatnya bisa reguler, misalnya dijadwalkan gitu. Gitu. Kalau orang datang nanti kalau biasanya kalau mau memancing orang bikin reguler saja dulu. Tidak ada orang datang, mainkan. Gitu. Main saja, nanti akhirnya sampai ada orang datang akhirnya menjadi pertunjukan yang banyak disukai orang. Banyak dikenal orang, banyak orang tahu, oh iya ada, dan akhirnya orang jadwalkan juga, oh datang di tanggal begini, karena ada atraksinya di tanggal begitu. Baik, nah standarisasi ini tentunya sudah diketahui dong oleh masyarakat, dan masyarakat memang sudah dilatih selain daripada jadi tanda petik tour guide tadi untuk menceritakan atau storytelling terkait dengan sejarah kampungnya, hal-hal menarik di kampungnya, apalagi nih yang disiapkan oleh pariwisata untuk menyiapkan skillnya warga di lorong tersebut. Jadi untuk skill itu, branding skill, kita ada festival bakat juga untuk di lorong. Itu untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berbasis lorong. Ada festival bakat, kita baru selesai kemarin pemilihan duta wisata. Itu pesertanya juga dari masyarakat dari kelurahan dan kecamatan dan lorong. Ini untuk mencari bakat-bakatnya anak remaja, gitu, termasuk untuk menjadi duta wisata. Terus kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain di lorong wisata, kita ada banyak melakukan capacity building untuk seperti tadi, pelatihan minuman kemasan, pelatihan membuat menu-menu tradisional, tapi tampilannya berbeda. Menunya sama, misalnya sikaporo aja bentuknya seperti ini. Itu ada di kita. Jadi pelatihan kue tradisional namanya. Sikaporo ini kan makanan tradisional, tapi dilatih untuk dikemas modern, gitu. Nah, kalau warga ini ingin terlibat, mendapatkan pelatihan, mungkin ada yang tertarik lagi nonton kita sekarang ini, Pak Kadis. Jadi syaratnya pertama masuk dalam kawasan lorong wisata, terus kemudian apalagi kalau diusulkan melalui, kalau memang tidak masuk dalam kawasan lorong wisata, itu bisa diusulkan melalui musrembang. Musrembang kelurahan dan kecamatan itu sudah pasti akan terakomodir di setiap SKPD. Jangan sampai ada yang ngerasa tidak masuk ke kita daftar, jadi ternyata bisa diusulkan saja lewat musrembang nantinya. Nah, jadi semua orang bisa ya, tidak ada standar usia. Ada. Semuanya bisa. Intinya mau berusaha. Dan karena ada program visi misi Bapak Wali Kota Wakil Wali Kota, 10.000 skill training gratis dan 100.000 peluang bisnis baru. Wah, jadi ini menjadi peluang ya, Kak ya. Baik, kalau begitu saya kembali lagi nih ke Kak Reza ya, Pak Reza. Nah, Pak di sini kalau bicara tentang agrowisata, ini kan agrowisata, saya selalu terbayang agrowisata mungkin kalau di daerah-daerah itu memang dia satu kawasan yang luas, di pinggir-pinggirnya itu memang kebun-kebun, kemudian bahkan ada gunung-gunungnya. Nah, ternyata di Makassar ini menarik karena yang dijadikan agrowisata justru lorong yang identik dengan sempit
tidak ada lahan, tapi ternyata mampu untuk disajikan lahan, dicari celahnya bagaimana bisa. Nah, kalau untuk pelatihan-pelatihannya sendiri, memang adakah supaya nanti warga yang ada di lorong itu yang sudah terpilih tadi untuk menjalankan program ini bisa menjalankan dengan baik dan benar, begitu Kak? Ya, kalau pelatihan terkait dengan proses tanam menanam itu kami sudah lakukan. Jadi pada saat langsung di tempat, begitu ada media tanam, ada peralatannya, penyuluh bersama staf kami itu langsung mengedukasi masyarakat, gini pelatihannya, seperti ini cara kerjanya, gini macamnya. Kemudian untuk pelatihan tindak lanjut dari ini kan mereka menghasilkan seperti kayak pacoy, itu mereka kan bisa menjadi reduce pacoy namanya. Kemudian seperti Pak Rom tadi katakan kerupuk bayam itu. Kami juga ada mengadakan nanti, misalnya sudah untuk 2022 ini bulan setelah Lebaran insya Allah itu, kami mengadakan juga skill training kerjasama dengan pariwisata, sekolah pariwisata, Akbar dari pariwisata itu kami kerjasama melatih masyarakat bagaimana mengelola bahan-bahan yang ada itu menjadi makanan seperti kerupuk tadi yang dibilang Pak Rom itu. Jadi bayam ditanam di kebun lorong wisata ini, lorong garden ini, kemudian nanti bayamnya dibikin lagi keripik, kemudian dijual lagi lewat jalan ke situ. Kan ada macam-macam yang produk, ada juga yang tanaman pisang. Kalau dikatakan ini kan pekerjaannya dinas pertanian, ada perbedaan di sini, ada perbedaannya. Kalau kami dinas ketahanan itu lebih pada pemanfaatan lahan masyarakat, lahan. Nah, kalau pertanian dinas pertanian itu pada area pertanian seperti kayak sawah, hamparannya luas, lebih luas. Kalau kami hamparannya lebih kecil, speknya lebih seperti lorong ini. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar memanfaatkan space yang tersisa gitu ya, bukan lagi yang kosong, memang tersisa karena sekitarnya sudah rumah nih, rumah padat penduduk, kemudian memang padat-padat juga buildingnya. Banyak yang bahkan ini di atas got itu ditutup, di atas itu dipasang rak-rak itu sepanjang itu tanaman-tanaman. Dan bisa dan boleh seperti itu diizinkan seperti itu. Iya. Justru kayak inovasi juga ya Kak ya. Iya. Nah ini kan yang lagi ini juga ya, lagi booming juga lah, tren juga tanaman vertikal gitu. Apakah itu juga masuk ke dalam pengerjaan atau pelatihan yang diberikan oleh? Kalau vertikal itu kan lebih banyak pada tanaman bunga-bungaan sih sebenarnya kalau vertikal. Kalau kami itu tanaman yang pakai air hidroponik yang kami adakan. Dan kami di anggaran 2022 ini ada juga pengadaan hidroponik untuk 63 lorong nanti. Jadi kami adakan juga. Jadi tidak harus yang di tanah, tetapi bisa juga yang hidroponik itu dan lebih pada sayur-sayuran itu kalau hidroponik. Iya. Dan memang salah satu yang viral juga ya hidroponik. Kalau saya sih memang gemas lihat hidroponik Pak, ini kayak bersih banget gitu loh. Iya bersih. Air, media itu kan air. Ya medianya air, kemudian mengalir bersirkulasi terus sampai akhirnya lahirlah tanaman yang menurut saya itu yang sangat bagus sekali. Apalagi kalau dengan pot-pot hidroponiknya yang sudah dirancang sedemikian rupa. Berarti memang ada persiapan skill, ada persiapan SDM-nya di situ. Kemudian persiapan anggarannya, apakah ada bantuan langsung begitu untuk warga lorong yang sedang mengerjakan ini gitu? Jadi kami lebih pada penganggaran bahan-bahannya ini, baik bibitnya, pupuknya, media tanam itu masih tanah dan campuran-campurannya termasuk plastik polybagnya itu, kemudian alat-alat bekerjanya, skop itu yang kami berikan kepada masyarakat lorong dan sifatnya hibah. Jadi tidak punya tanggung jawab dalam artian harus mengembalikan dan sebagainya, tapi yang tanggung jawabnya adalah memelihara, menjaga dan tetap menjalankan, gitu. Kak, nah saya mau kembali lagi ini di tengah-tengah pandemi, karena kita masih juga dalam proses pemulihan dalam pandemi COVID-19 ini. Adakah kendala-kendala yang dihadapi selama pandemi ini, mengingat memang masyarakat mungkin agak susah untuk sosialisasi, masyarakat juga susah untuk berdagang keluar, itu kan mau tidak mau kita begitu. Bagaimana pantauan dari Dinas Ketahanan Pangan? Kalau selama ini kami lihat
saya rasa masih taraf-taraf normal sama mereka. Mereka tetap berjalan, namun ya tetap harus jaga jarak, pakai masker. Jadi meskipun mereka bekerja pakai masker, tetapi sejauh ini kalau dikatakan kendala mereka tidak lanjutkan, tidak ada saya rasa. Mereka tetap laksanakan karena kan mereka bekerja itu di sekitar rumahnya juga, tidak kemana-mana. Justru malah memang tanaman-tanaman ini tanda petik dia justru berkembang biak dengan baik karena masa pandemi gitu ya, kayaknya itu menjadi potensi karena orang udah bisa keluar kemana-mana, bisa jalan-jalan, udah perlu ke pasar kan, bisa. Justru mereka kesibukannya justru di tanaman itu gitu. Oh iya, baik, jadi korelasinya memang justru di tengah-tengah pandemi kegiatan lorong wisata ini, lorong garden ini atau agrowisata ini justru sangat tepat sekali. Dan untuk kondisi pandemi seperti ini, adakah program khusus yang kemarin sempat dikerjakan Kak dan akan dikerjakan karena kita memang masih dalam pandemi? Ya, kalau sekaitan dengan lorong ini saya rasa tidak ada. Tetap sama saja. Ya, kalau itu kan lebih pada program Makassar Recover kemarin. Nah, tetapi kalau dengan lorong wisata ini kita khusus, lorong wisata kita sudah berpikir endemi, sudah tidak berpikir pandemi lagi. Kita sudah lebih harus kita bangkit dari kondisi kemarin. Apalagi dengan dugaan bahwa kekebalan kelompok ya, kemarin imunitinya itu sudah berjalan insya Allah dengan baik ya. Jadi orang sudah bisa mulai nih melakukan lagi aktivitasnya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya sudah berjalan, sudah dianggarkan juga komponen-komponen dia sudah siap, kedepannya adakah hal-hal baru yang mau disampaikan atau dikerjakan lagi oleh Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan agrowisata ini? Ya, kalau kedepannya kita berharap tidak cuma tanaman seperti bahan pangan ini. Kami berpikir kedepannya untuk juga bisa menanam bunga-bunga seperti marigold. Bunga-bunga memang dia cuma periode 3 bulan 4 bulan, tetapi bunga ini bernilai jual tinggi. Bernilai jual tinggi. Kami sementara ini Pak Wali sudah kepada kami bibit-bibitnya, cuma memang ini impor, jadi harus memang mungkin bisa dilihat di luar negeri itu bunga-bunga yang hampar itu kita mau pindahkan ke dalam lorong ini bunga-bunga seperti itu. Yang kayak di Belanda, kayak di mana sebetulnya. Kita kalau itu kan hamparan, kita mau pindahkan dan daerah dingin, kita mau pindahkan itu ke dalam lorong. Dengan kondisi iklim Makassar seperti ini, ternyata dia mendukung suhu panas itu. Dengan metode penyiraman yang harus memang bagus juga. Sudah dilakukan risetnya Kak? Kemarin sudah ada beberapa kelurahan yang menjalankan, ini kan baru 1 bulan baru proses tumbuhnya. Oh, ya, sudah ada Panakukang, Taman Andrea sudah laksanakan itu. Kalau saya tidak salah, Kecamatan Makassar ada juga sudah. Nah, tujuannya memang adalah untuk mengembangkan perekonomian. Karena mahal itu bunganya. Bunganya kalau ini mahal ya. Hiasan-hiasan itu. Nah, kalau targetnya sendiri kan ini kalau bicara tentang supaya dia berputar ekonomi tentu harus dipikirkan semua, mulai dari produksinya, produknya itu sudah ada marigold dan sejenisnya. Kemudian yang mengerjakan tentunya yang produksi adalah warga. Nah, apakah juga sudah dipikirkan pemasarannya dan bagaimana penyalurannya, distribusinya? Ya, misalnya ke depan kalau memang ini menjanjikan dan dilihat masyarakat ini kalau saya pikir kalau cuma lihat nawar. Nah, itu kita akan kerjasama dengan dinas koperasi pemasarannya, mencarikan mungkin seperti kayak pengadaan karangan bunga. Nah, selama ini kan yang dulu karangan bunga kan memang bunga-bunga betulan, kemudian beralih sekarang ke bunga kertas atau bunga kain. Dengan ada ini bisa saja kembali lagi kita pakai bunga-bunga asli. Bunga asli. Ya, tidak. Ya, dengan harganya kan pasti lebih mahal, tapi diambil dari masyarakat kan ada profit lagi untuk masyarakatnya sendiri. Tapi kan ini istilahnya bunga yang impor, tidak begitu dikenali karakternya begitu. Apakah memang juga produsernya nanti atau masyarakat yang akan terlibat menanam dan memeliharanya itu sudah akan dilakukan pelatihan-pelatihan supaya paham mengelola bunga impor ini? Iya, kita akan ada pelatihan nanti dan penyuluh, dan dia ini marigold ini hampir sama dengan lombok, agak jabe sedikit dan lebih jabe dari tanam lombok. Iya, dia agak sensi sedikit, jadi memang penanganannya kayak rawat anak bayi, dia perlu pemeliharaan yang telaten memang. Kita sudah banyak
kalau di Sulawesi Selatan ini di daerah-daerah Goa itu sudah banyak, di daerah Malino, daerah sebelum Bili-Bili itu sudah banyak tanaman seperti itu. Cuma dia sifatnya hamparan. Nah, makanya kita memindahkan ke lorong, kenapa tidak? Lorong juga bisa tanam seperti itu. Sudah inikah tanda petik arsitektur memindahkannya itu nanti gambarannya seperti apa? Itu sudah dipikirkan semua? Sudah. Waduh, sih jadi Cuma pelan-pelan kita satu-satu. Kan tadi tanyakan setelah ini apa ya? Kita fokus dulu ke ini. Jadi satu dulu fokus dulu ke tanaman ini. Ya. Nanti untuk kedepannya ya, karena kan Insya ini Allah. sedang berjalan juga. Tapi kita sudah ada beberapa kecamatan yang sudah istilahnya kita sudah tes nih. Iya, iya. Bisa berhasil tidaknya atau di dalam lorong-lorong kita. Sudah bisa dikunjungi kan? Belum, masih kan baru 1 bulan ini. Baru 1 bulan. prosesnya. Dia kan prosesnya itu 3 bulan sampai 4 bulan, itu pun tergantung kondisi cuaca juga. Iya, iya. Kalau hujan terus dia agak rentan mati kalau dia terlalu banyak air juga. Ya, tapi sekarang lagi hujan sudah mulai stabil, Ya. malah kurang-kurang. Jadi kalau misalnya sudah jadi mungkin 3 bulan ke depan, tentunya ada progresnya, sudah ada progresnya, maka dilakukan lagi atau dijalankan lagi aktivitas yang akhirnya membuat ini bisa dipublikasi gitu Pak. Ya. Dan itu akan dilakukan. Insya Allah. Insya Allah akan dilakukan. Baik. Cantik kalau lorong-lorong warna-warni di bunga-bunga. Cantik, nggak usah Pak ditanyakan, memang pasti cantik. Kita bisa bayangkan Belanda versi lorong. Ya. Ya kan, kalau Belanda kan istilah terkenal dengan bunga-bunganya dan sebagainya, warna-warni. Tapi Dan memang kan bunga-bunga summer, sekarang bunga musim panas memang. Jadi kalau kita kondisi Makassar ini, justru kalau terlalu banyak hujan dia rentan untuk tidak mati. cocok malah. Justru kalau kemarau malah cocok. Ya, makanya kita mau coba ini, kenapa bisa enggak? Mudah-mudahan berhasil Pak, karena kita bisa bayangkan betapa indahnya Makassar nanti kalau dipenuhi dengan bunga-bunga impor seperti itu. Aglomera itu terlihat sangat menyenangkan, indah, dan tadi nilai ekonomisnya ada. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan lancar Pak ya, sambil nanti ini lagi Pak dipikirkan lagi seperti apa sebenarnya tujuan nanti ke depannya, seperti apa yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Makassar, supaya nanti kita berkolaborasi, masyarakat, pemerintah kota, kemudian CSR, kemudian juga orang luar yang menjadi wisatawan interlokal gitu ya, itu bisa menikmatinya. Nanti Pak, saya ke Karung dulu ya. Nah, Karung ini kalau tadi kan sudah standarnya, masyarakat sudah disiapkan. Nah, lalu bagaimana ke depannya untuk persiapan progresnya, kemudian adakah inovasi yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata supaya lorong wisata ini tidak menjenuhkan gitu Kak? Jadi sekarang progresnya adalah kami menyelesaikan perencanaan yang 85 tadi. Terus kemudian untuk bagaimana membuat orang tidak jenuh, sudah pasti setiap lorong itu atraksinya berbeda. Ini ada lorong di tepi kanal yang mirip-mirip kawasan Santorini, ada di Jalan Nuri, gitu. Itu konsep rencananya seperti itu. Jadi di samping kanan itu semua catnya putih sama biru saja. Gitu. Terus ada lorong sanitasi, gitu. Semua elemen-elemen art installation-nya itu dari pipa-pipa. Gitu. Jadi sudah pasti tidak jenuh karena antara satu lorong ke lorong yang satu itu konsepnya berbeda. Dan itu yang memikirkan itu tentu ide kreatif yang muncul. Kalau di Dinas Pariwisata sih tidak melakukan ide-ide kreatif banyak. Kita kan bekerja sama juga dengan dibantu dengan IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, Sulawesi Selatan gitu. Jadi memang kita harus ke tempat yang ahlinya lah gitu. Kalau Pariwisata kan eksekutornya. Untuk perencanaannya kita juga dibantu sama teman-teman IAI. Dan itu semua saat ini sudah ada arsitekturnya, konsepnya. Sudah ada. 15 lorong sudah selesai. 85 kita lagi tunggu sekarang. 85 sementara progres untuk perencanaan dan konsepnya juga berbeda-beda. Beda-beda. Wah, ini bikin penasaran lagi nih Kak, karena dengan jumlah 85 ide-ide beda-beda luar biasa sih pasti. Ya karena memang karakteristiknya juga berbeda-beda. Karakteristik berbeda-beda. Iya, jadi misalnya begini. Di lorong Nur itu kan pinggir kanal. Terus kemudian lorong di Kampung Paropo, basicnya adalah budaya. Itu berbeda. Yang ditonjolkan adalah budaya. Budaya memang ada yang sudah turun-temurun di lorong tersebut, di kawasan tersebut. Jadi konsep lorongnya itu muralnya dan sebagainya budaya. Baik. Gitu. Nah tadi kalau itu yang pipa-pipa apa? Sanitasi dia. Sanitasi. Ada memang kawasan yang memang menjadi pilot project untuk sanitasi, RISE. Program RISE. Gitu. Program yang untuk RISE. Gitu. Jadi memang ada beberapa memang karakternya berbeda-beda.
berbeda-beda. Nah, jadi sangat artinya harus dilakukan menggali setiap lorong ini apa nih? Ya, jadi sebelum kita kan datang ini dari Pak Camat dan Pak Lurah. Satu kelurahan itu ada 7 mengirimkan lorong untuk di tahun ini. Dari situlah dibagi sama Pak Reza, sampaikan ke kita ini lorongnya, dan kita melakukan survei. Harus turun ke lapangan untuk tahu karakteristiknya, untuk tahu potensinya. Karena kalau kita tidak bisa tidak turun dan lihat langsung, ini sulit memetakan. Gitu. Karena paling terpenting adalah dari potensi itu baru kita bisa gali. Oh, ini bisa dijadikan ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, jadi ini. Untuk riset sendiri melihat atau memetakan prosesnya itu berapa lama sih Kak supaya kita kemarin memaksimalkan untuk 100 lorong yang untuk tahun ini kan kita kerjanya surveinya tahun kemarin. Iya. Gitu. Datanya sudah ada. Kita survei tahun kemarin itu kurang lebih sebulan. 1 bulan. Untuk risetnya saja, untuk Iya. konsepnya saja, Iya. dan Jadi, kepastian untuk survei. Untuk surveinya Untuk survei saja. orang-orang itu kan ya Iya, kita harus tuh didalami karena berkaitan dengan konsep. harus ketemu dengan Thomasnya, ngobrol. Oke, kita lihat secara fisik. Tokoh masyarakatnya di sana gitu. Tapi kan harus gali informasi. Iya, iya, iya. Pak, Bu, ini dulu apa? Bapak, Ibu dulu ini apa? Kita harus tahu. Dan Didampingi memang- sama Pak Lurah dan Pak Camat. Dan juga memang akhirnya Thomas harus tahu bahwa akan dilakukan itu Sudah pasti. supaya tidak ada istilahnya keheranan tanda petik Iya. gitu ya yang Karena kan yang dimainkan tiba-tiba tadi pemerintah, CSR dan public engagement publik. masyarakat. Baik. Nah, itu untuk dari sisi progresnya bahwa supaya tidak menjenuhkan. Jadi konsep artnya itu harus berbeda-beda dan mendalami setiap lorong itu. Iya. Menurut saya itu berarti kaya sekali ya dengan ide, kaya sekali ya dengan beragam cerita yang ada di dalamnya. Karena beda-beda ini 80 dan bisa kebayang Kak 1000 dalam tahun ini. Iya. Itu tentu begitu banyak, begitu kaya kita dengan cerita-cerita yang ada di setiap masyarakat di lorong itu sendiri. Nah, itu kalau untuk yang lainnya misalnya bagaimana masyarakat di sana disiapkan, bagaimana masyarakat di sana di-create supaya mereka nanti benar-benar menjadi masyarakat yang, karena kan disebutkan tidak hanya sekedar artnya, sisi-sisi keindahannya, tapi smartnya juga, digitalisasinya juga itu bisa dilakukan atau masyarakat itu beradaptasi dengan itu Pak. Iya, jadi kalau bicara tentang nanti masyarakat setelah itu, jadi kan ada nanti kelembagaan. Kelembagaan itu kalau di kita di pariwisata namanya kelompok sadar wisata. Ada organisasi yang mengurus sebuah destinasi. Ya. Terus kemudian untuk penerimaan dan adaptasi terhadap digitalisasi, kan teman-teman di Kominfo juga ada tugas di situ. Untuk bagaimana membuat sistem digitalisasi di masing-masing orang, khusus untuk jaringan wifi-nya gitu. Jadi setiap itu sekali lagi ini program orang wisata adalah program proyokan. Ya, kolaboratif. Kolaboratif semuanya di bawah Pak Reza punya di bawah dinas. dinas. Tapi sekali lagi beliau tidak kerja sendiri. Iya. Kita juga harusnya membantu semua. Apalagi dinas pariwisata. Iya. Namanya orang wisata. Tugasnya adalah mempromosikan 1000 lorong nanti. Gitu. Terkhusus lorong-lorong yang memang menjadi fokus utama. Misalnya ada dari 1000 pasti ada yang menjadi main attraction. Tidak mungkin 1000 itu didatangi lah. Ya. Tapi sudah bisa mewakili. Itu ada. Ada sampel yang menjadi generalisasi untuk yang lainnya gitu. Minimal di setiap kecamatan ada. Gitu. Nah, saya tertarik tadi Kak, ada Pak Rum, ada Pak Reza, kolaborasi. Jadi bukan zamannya individualistik sektor gitu ya, tapi kolaborasi antara satu sektor ke sektor lainnya. Tadi disebutkan juga dinas komunikasi dan informatika. Nah, semuanya berkolaborasi. Mungkin masing-masing bisa menyampaikan kolaborasi seperti apa yang disumbangsikan, inovasi seperti apa yang ingin digelontorkan di masing-masing dinas, khususnya karena yang hadir hari ini adalah Pak Rum sebagai Kadis Pariwisata, bisa mungkin menyampaikan supaya nanti Pak Reza ini sebagai lead dari kegiatan ini, dari program ini, bisa lihat ternyata memang kolaborasinya justru bisa jauh lebih dalam, jauh lebih bermanfaat lagi, mensukseskan lagi. Ya, jadi kita kan setiap tahun baru aktif kembali nih kemarin Rakorsus. Nah, ini Rakorsus ini salah satu program bagaimana menghilangkan ego sektoral. Ya. Jadi setiap SKPD itu bisa tahu apa yang dilakukan SKPD lain dan irisannya di mana. Dan sumbangsi saya di program itu apa. Walaupun itu tidak saya sebagai lead, tapi saya sebagai supporting.
Karena di RPJMD dan di Renstra kita pun kita ada di situ fungsi kita sebagai lead kah atau sebagai supporting. Ketika kita menjadi supporting dan menjadi lead pun harus terjadi kolaborasi antar Satgas KPD, dan itu terjadi di Rakorsus. Jadi setiap Rakorsus kita membagikan program-program yang saling beririsan satu sama lain. Nah, di lorong wisata itu tadi teman-teman nanti SKPD lain membuat, pada saat finalisasi kami yang melakukan sisi marketingnya. Nah, itu dia sisi marketing. Seperti apa? Sisi marketing kan jelas tadi, kita juga dibantu sama teman-teman Kominfo untuk komunikasi publiknya. Misalnya nih, lorong wisata yang sudah jadi prototype, kemarin dibikinkan iklan masyarakatnya oleh teman-teman di Kominfo. Ini bentuk kolaborasi. Ya. Dispar yang buat, komunikasi publiknya dibangun sama Kominfo. Ya nanti Pak diputar lagi iklannya kalau nanti diputar lagi ya. Terus kemudian nanti kami bekerja sama dengan Asosiasi Travel Agent. Oke. Untuk membuat paket-paket tour. Bahkan kemarin kita sudah coba untuk membuat activity di kegiatan goes. Setiap goes sepeda, ketika dia melakukan goes wisata, ada salah satu titik yang dikunjungi yaitu lorong wisata. Nih, saya ada beberapa dokumentasinya. Jadi orang yang goes tinggal di lorong wisata, foto-foto goes lagi. Jadi memang sudah diaturkan schedule-nya. Iya, jadi itu tadi dari tahap perencanaan, eksekusi, ketika menjadi sebuah destinasi dan main action itu sudah harus ada timeline-nya. Gitu. Berarti event-event goes di Kota Makassar kan Ya, yang wisata ya, yang wisata. Iya, iya. Gitu. Karena ada beberapa yang yang wisata. iya, karena ada yang berpikir rutenya rute standar, Iya. tidak masuk ke destinasi. Iya. Kalau dia goes wisata, kita selalu minta untuk dimasukkan. Gitu. Terakhir dengan Asita itu masuk gitu. Jadi rutenya semua dari Rotterdam masuk ke Kecamatan Makassar, di Lariambangi ke di situ, terus kemudian masuk lagi ke Gunung Ulo. Nah, itu kalau untuk goes, siapa tahu yang lagi nonton kita ada komunitas-komunitas lainnya, Vespa misalnya, car misalnya. Iya, memang jadi karena ini bicara lorong, Iya. berarti situasinya Wah, karakteristiknya ada luasan yang tidak sama dengan misalnya jalan raya Iya. atau kemudian kompleks gitu ya. Jadi memang terbatas. Tetapi kalau dia yang diatur dengan flow-nya itu bisa. Baik. Kan istilahnya kalau untuk misalnya motor kan bisa parkir kan ya, ada Bisa, tempat parkirnya. Tinggal diaturkan, ada eventnya kita nanti bisa dischedulkan salah satunya mampir ke lorong wisata. Iya. Jadi salah satu inovasi atau ada lagi yang lainnya yang dilakukan untuk menunjukkan ini loh kolaborasi kami sebagai sektor pendukung Ya, dari kalau program ini. dari kita kan ini prototipe kemarin ini baru dibangun sama Dispar. Ya. Gitu. Dan itu terlihat kok contohnya. Semua pelaku UMKM yang ada di lorong Iyam Bamba Puang, terkhusus di Bakso Iyam, itu langsung diberikan perizinan untuk mendapatkan NIB oleh PTSP pada saat itu. Berarti kan dibangun lorongnya, yang ngurusin izin usahanya sudah langsung memberikan izin. Nah, itu dia berarti berasa banget kolaborasinya. Itu kolaborasi. Baik, ini senang banget sebenarnya karena bagaimanapun juga individualistik maupun juga ego sektoral ini selalu masih selalu disinggung. Pasti. Tapi ternyata dengan adanya program lorong wisata ini, dengan program dari salah satu yang andalan lah, saya bisa sebut seperti itu, dari pimpinan Bapak Wali Kota Makassar, ternyata menunjukkan tidak selamanya itu terjadi. Ya, jangankan di lorong wisata, semua program harus kolaborasi. Iya. Nah, paling tidak karena kita lagi bicarakan lorong wisata, Iya. nah kita spesifiknya ke lorong wisata. Saya tanya nih yang punya sebagai leading sektor memang dari program ini, memang berasa Kak ada kolaborasi yang sangat membantu bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk menjalankan ini. Saya langsung ambil contoh di Barabaraya, itu Kelurahan Barabaraya pilot project kita itu. Ketahanan pangan kelola tanaman-tanamannya. Perikanan masuk kasih juga bantuan bibit ikan. Satu lokasinya. Di situ ada UMKM dalam lorong itu masuk operasi. Di situ ada juga taman bacanya masuk dinas pendidikan, sudah 4. Nah, ini 4. Kemudian fisiknya lagi masuk PU sudah 5. Satu lorong ini. Nah, jadi memang seperti yang pimpinan inginkan juga, kolaborasi, koordinasi antara SKPD itu kita sudah jalankan. Baik, kolaborasi, koordinasi itu dijalankan. Tapi nanti kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini.
Pemerintah Kota Makassar menghadirkan salah satu program. Programnya adalah Makassar Recover, di mana fokus pada 3 hal, yaitu imunitas dan juga adaptasi sosial, dan ketiga adalah pemulihan ekonomi. Jadi bukan hanya terhadap kesehatan, tetapi bagaimana merecovery ekonomi, kemudian kesehatan dan juga keselamatan warga. Untuk Makassar Recover sendiri itu menurut saya sih sangat luar biasa. Dari sisi kesehatan juga luar biasa, karena kemarin pemerintah mengadakan untuk isoman mandiri di Mandiri Apung ya, yang di laut itu lumayan seru juga menurut saya. Terus untuk pemulihan ekonomi, alhamdulillah melihat kondisi di sini sendiri itu sepertinya udah agak lenggang banget. Bagus ya, soalnya kita juga bisa boost sales, soalnya kan pandemi, jadi kita juga kena. Cuman bagusnya karena ada kayak acara kayak gini, jadi kita juga bisa boost sales yang mungkin kita bisa dapetnya tuh berapa lama, kita dalam 1 hari, karena ada kayak gini kita lebih ke expose ke banyak orang gitu, jadi sangat membantu. Ini ada beberapa UKM, pertama ada AT Craft. AT Craft ini saya pakai ini ya, jadi dia sulam sendiri. Seperti ini dia sulam sendiri, dan AT Craft ini yang buat Ibu Airin Tendean. Dia salah satu UMKM yang betul-betul masuk nominasi. Walaupun selama pandemi ini paling tetap berusaha, jangan menyerah, terus jaga kesehatan juga, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, karena protokol kesehatan tersebut juga merupakan pengaruh dalam penjualan. Sekarang kan kalau penjualan tidak memenuhi protokol, orang ragu-ragu untuk beli begitu, jadinya untuk menambah tingkat penjualan begitu. Sangat bagus karena bisa membantu bisnis untuk FKM untuk diperkenalkan ke masyarakat. Apresiasi terhadap pemerintah itu mungkin pemerintah lebih memperhatikan pihak UMKM itu sendiri, bagaimana ke depannya untuk mengembalikan ekonomi Kota Makassar itu sendiri. Mereka bisa tetap bangkit ya. Betul, semoga pandemi segera berakhir sehingga pelaku-pelaku UMKM bisa kembali seperti sebelum kita mendapat wabah pandemi itu sendiri. Event ini juga adalah event pertama yang dilakukan di masa pandemi, dan tentunya bertujuan untuk bagaimana memulihkan perekonomian khususnya di Kota Makassar, dan juga bagaimana membantu para UMKM di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Dan kita juga berharap di tengah pandemi seperti ini kita tetap bangkit dengan tetap berkreasi. Pemerintah Kota Makassar melalui program Makassar Recover begitu gesit memberikan edukasi dan kampanye terhadap masyarakat agar bisa bangkit di tengah pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap bisa bangkit dari sektor ekonominya, dan juga bisa sehat dari kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan
1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masih setia menyaksikan kami di channel Kominfo TV, Kominfo Makassar, dan tentunya di sini masih bersama dengan dua narasumber saya yang sangat ngerti tentang topik yang kita bahas kali ini, yaitu lorong wisata. Saya lanjut lagi ke Kak Reza. Nah, ini kalau bicara tentang kolaborasi, tadi Dinas Pariwisata sudah menyampaikan bahwa memang kolaborasi itu terasa sekali dalam program ini, dan juga disampaikan bahwa pesan dari Pak Wali, kolaborasinya itu harus ada koordinasinya, salah satunya itu dilakukan oleh semua dinas atau OPD. Mungkin bisa diceritakan apakah itu memang sudah terlaksana hari ini? Alhamdulillah, kalau terlaksana ya seperti yang saya katakan tadi sebelum break tadi, bahwa salah satu contohnya itu di situ.
itu 5 itu sudah terkolaborasi. Nah, sudah terkolaborasi. PU sudah mengadakan pengerukan untuk sistem drainase dan jalanannya juga sudah diperbaiki. Perikanan sudah memberikan bibit ikan. Koperasi sudah membina yang punya lahan situ kan ada usaha-usaha itu, usaha-usaha kecil itu sudah UKM juga sudah masuk. Kemudian di sekitar situ juga ada tempat taman-taman baca untuk anak itu sudah masuk juga. Jadi sudah terkolaborasi semua di situ. Dan insya Allah ini kan lorong blok proyek kami. Insya Allah kan semua seperti itu. Ini sementara kami hari Senin kemarinnya kita rapat di PPD Purwawali kemarin. Insya Allah kami sementara mapping juga ini untuk 2022 ini lorong apa sampai masuk di situ kita sudah mapping semua. Jadi orang ada di lorong itu sudah tahu, oh saya nanti datang ini OPD ini yang akan saya, sehingga mereka sudah siap untuk dan OPD pun juga sudah tahu, oh saya akan datang di lorong ini, oh saya akan ketemu dengan dinas ini, saya akan berkoordinasi dengan sini. Karena kan tiap lorong seperti Pak Rum katakan beda-beda potensi, beda kondisi itu, sehingga tergantung potensi dan apa yang ada di situ, dinas apa yang masuk situ itu akan nampak semua. Berarti kesimpulannya memang terjadi kolaborasi dan koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan sebagai leading sektor dari program lorong wisata ini dengan berbagai dinas yang lainnya yang ada di Kota Makassar ini. Dan itu tentunya mungkin kalau bisa dibilang terima kasih gitu ya, terima kasih sudah terlibat. Nah ini yang tentunya berharap kita untuk ditingkatkan di semua program pemerintah Kota Makassar. Sebelum saya mau mungkin menarik satu benang merahnya, apa yang ingin disampaikan, Kak? Harapan apa pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan program lorong wisata ini, baik itu kepada sesama SKPD sebagai internal Dinas Ketahanan Pangan, untuk CSR-nya, untuk warga, mungkin bisa disampaikan, Kak? Harapan kami untuk sesama OPD dulu, kiranya bisa betul-betul berkoordinasi dan berkolaborasi demi mensukseskan program ini. Karena kalau cuma contoh DKP saja yang jalan pasti akan kurang berwarna. Ibaratnya gambaran ini kalau cuma satu warna kan pasti beda dengan beberapa warna. Kemudian untuk untuk perusahaan-perusahaan kami berharap jangan cuma pemerintah yang berjalan di masyarakat. Kami berharap memang ada pihak swasta yang bisa menjembatani ataukah memberikan juga perhatian kepada masyarakat sehingga bukan cuma berwarna, ada juga yang masyarakat bisa rasakan dari perusahaan-perusahaan ada di sekitarnya. Kan ada bahasa masyarakat biasa, percuma ada ini dekat tapi tidak ada partisipasinya untuk kita, tidak ada tonji guna-gunanya itu ya. Minimal di lingkungan warga situ ada perusahaan besar itu bisa mengintervensi CSR-nya. Sedikit besarnya itu ya penting adalah dulu. Kemudian untuk masyarakat kami berharap ini bisa memberikan memberikan warna baru juga di masyarakat. Karena kenapa dari lorong? Karena lorong inilah komunitas terbesar, terpadat, terbanyak penduduknya. Nah, mereka heterogen di situ. Kemudian kalau dikatakan di kota besar orang saling tidak mengenal, kalau di lorong itu kan orang justru saling mengenal karena dengan kondisi geografisnya, kemudian kondisi masyarakat itu sehingga saling mengenal. Sehingga kita berharap dengan adanya lorong wisata ini bisa masyarakat mengeksplor atau apa istilahnya, mereka bisa mengeluarkan apa yang potensi-potensi ada di situ. Nah, kami berharap dengan lorong wisata ini juga mereka bisa muncul. Kalau yang dulu tidak dianggap lorong ini daerah kriminalitas, daerah kumuh, itu bisa berubah image tentang lorong ini. Dulu Kota Makassar ini lorong itu identik dengan kumuh, perang kelompok, kemudian tindak-tindak pidana. Dengan adanya lorong wisata ini sudah berjalan selama ini. Kalau dulu kan lain-lain ada nama program. Dengan lorong wisata ini bukan cuma terkata, tapi sudah menjadi
tujuan destinasi masyarakat dari luar Makassar. 2 kali lebih meningkatkan levelnya gitu. Kalau dulu kan orang dari luar Makassar cuma mau datang cari apa ke sini, atau paling Makassar jadi tempat persinggahan untuk mau ke Toraja, mau kemana, ke Bira. Kita berharap masyarakat justru lebih banyak stay di Makassar, baru ke daerah tujuan lain di luar Makassar. Jadi Makassar menjadi tujuan utama. Tujuan utama. Ya, kita harus fair-fair mengatakan beberapa kota lain juga menjadi kunjungan. Ada yang cuma kampung warna-warni, satu kampung jadi tapi orang semua penasaran mau ke sana. Ternyata cuma begini. Kenapa kita Makassar tidak ada? Sementara kita punya potensi lebih besar untuk Makassar, dan masyarakat juga saya rasa welcome dan siap, cuma belum termanage dengan baik masyarakat kita. Ya, luar biasa sekali. Jadi harapannya memang ini terpublikasi dengan baik, ini berjalan dengan baik, dan benar-benar berasa pariwisatanya sampai tadi Makassar ini menjadi destinasi utama di Sulawesi Selatan, bukan hanya daerah persinggahan. Dan salah satu yang destinasi utama dari sekian banyak pariwisata di Kota Makassar adalah wisata lorongnya. Iya, itu dia yang kita harapkan bersama tentunya. Mudah-mudahan terwujud ya Pak ya, tetap bekerja, tetap bersemangat untuk mensukseskan program ini. Tapi tidak cukup rasanya kalau saya hanya meminta harapan-harapan yang akan ada di lubuk hati, ada di program atau di perencanaan dari program ini. Saya mau ke Pak Rum ya, terkait dengan harapannya, bagaimana harapan untuk di internal Dinas Pariwisata sendiri, kemudian internal OPD secara keseluruhan, lalu CSR, kemudian juga masyarakat. Seperti apa Kak? Ya, sudah pasti tidak jauh berbeda dengan harapannya Pak Kadis DKP tadi, bahwa khusus di internal kami di pemerintah kota harus saling support. Karena ini program yang bersinergi antara OPD, hasilnya pasti akan luar biasa. Karena itu tadi, untuk menjadi destinasi atau daya tarik wisata harus ada beberapa komponen dalamnya, dan itu diisi sama SKPD lain juga, OPD lain, bukan cuma dinas pariwisata. Unsur kepariwisataannya iya, tapi untuk mengurus UMKM-nya siapa? Dinas Koperasi dan UMKM. Yang mengurus tentang jaringan nirkabelnya, wifi-nya dan sebagainya, Dinas Kominfo. Untuk mengurus nanti kemasyarakatannya ada Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi memang butuh sinergitas. Makanya ini selalu ditekankan untuk di seluruh program, terkhusus di lorong wisata. Kita kemarin Senin sudah rapat, harus bersinergi, tidak bisa tidak. Gitu. Terus kemudian harapan kita selanjutnya untuk eksternal, bagaimana CSR ini membantu, karena pasti kan banyak nih program di pemerintah Kota Makassar. Kalau di lorong wisata, teman-teman kemarin dari Gojek juga sudah membantu kan, sudah banyak lah. Artinya di tahun ini setelah Gojek membantu, CSR lain juga membantu. Nah, jangan mau kalah nih CSR yang lain. Gitu. Jadi kan kita masih banyak program, masih banyak orang yang butuh sentuhan dari CSR. Seperti itu. Jadi melalui forum CSR tentunya. Nah, terus kemudian kita berharap juga untuk dari masyarakat, itu dari lorong garden, bulo itu kan engagement masyarakat itu besar sekali di kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kita berharap di lorong wisata seperti itu. Kemarin di lorong yang Bambang pun juga sudah terlihat memang masyarakat sudah aktif kembali, terus kemudian sama-sama membantu bekerja, mengecek dan sebagainya, terus kemudian menjaga. Yang paling terpenting adalah tadi, dari awal proses perencanaan mereka terlibat sampai dengan proses penjagaan aset. Karena apa? Mereka harus dibentuk dalam bentuk kelembagaan. Gitu. Kelembagaannya kalau di pariwisata namanya kelompok sadar wisata tadi yang saya sampaikan. Jadi harapan-harapan itu tadi dari pemerintah, kami berharap internal kami bersinergi, betul-betul bersinergi. Terus kemudian dari CSR sudah pasti kita berharap terkhusus, tidak usah jauh-jauh memberikan CSR sebenarnya seperti yang disampaikan Pak SDKP tadi. Cukup daerah sekelilingnya saja, di mana lokasi perusahaan ini berada, supaya dampaknya langsung terasa oleh masyarakat sekitar. Terus kemudian untuk masyarakat ya kita harus sama-sama, karena ini untuk masyarakat juga, pemerintah bekerja untuk masyarakat. Jadi ini barang bagus, ini program berjalan yang dampak terdekat yang paling merasakan dampak positifnya adalah masyarakat. Yes. Jadi sayangnya lah program ini, sayangnya apa yang sudah dibikinkan oleh pemerintah, dibantu juga oleh CSR, dan manfaatkan sebaik mungkin sehingga nanti dampak kebaikannya baik itu sisi ekonomi, sisi hiburannya, semuanya sosial budayanya, semuanya kembali ke masyarakat juga.
gitu. Dan nanti ujung-ujungnya mudah-mudahan Makassar bisa dikenal yang secara unik, secara positif. Ternyata salah satu yang memperkenalkan Makassar lebih jauh, lebih besar lagi adalah lorongnya yang berbasis wisata. Nah ini Kak, karena berhubung kita di sini mau memanfaatkan momen juga bersama dengan pemirsa kita di channel YouTube Kominfo Kota Makassar terkait dengan apa saja program-program yang akan dilaksanakan atau direncanakan saat ini sedang atau bahkan sedang berjalan oleh kedua dinas yang hadir pada hari ini, Kepala Dinas dari Ketahanan Pangan, kemudian ada Kepala Dinas Pariwisata. Ini kita pengen dengar ini program-programnya. Jadi kesempatan juga nih Kak ya, supaya mudah-mudahan ini menjadi sosialisasi juga untuk masyarakat dan leading sektor ataupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan program kedua dinas tersebut. Silahkan Kak. Kalau kita bicara program, harus ada inovasi juga dalamnya. Kami sudah ada beberapa inovasi berjalan dan insya Allah juga akan ada yang akan kami laksanakan. Inovasi dan program terkait dengan lorong wisata masih ada keterkaitannya, di mana kami punya inovasi kalau selama ini kan kita yang biasa kita lihat itu mau kasih nyala lampu, mau apa pakai HP ini Google nyala. Kami juga pakai teknologi itu untuk menyiram tanaman. Menyiram tanaman, masyarakat ada aplikasinya, siram biar dia ada di Jakarta mau siram tanamannya di Makassar bisa. Itu inovasi pertama. Kemudian kedua, ada juga kerjasama dengan Universitas Luar Negeri, Colorado di sini, kemudian ITB, UGM dan UNHAS juga itu ada kolaborasi juga. Inovasi kami itu juga bagaimana masyarakat bisa tahu kadar cuaca, suhu, kondisi, kelembaban dan semacamnya itu. Ada aplikasi juga kami pakai, sehingga masyarakat yang mau bercocok tanam di lorong-lorong itu. Apalagi kayak ini nanti kalau jadi kami program itu marigold juga di lorong-lorong, program inovasi ini sangat bermanfaat. Jadi kita kalau Pak Wali kemarin meluncurkan metaverse, kami sudah mulai mengarah ke sana lah. Malah sudah mulai mengarah ke sana. Pakai teknologi ya. Aplikasi kami sudah berbasis menggunakan teknologi ya. Kemudian kami ke depan juga mungkin anggaran tahun depan kami akan menganggarkan. Selama ini kita Kota Makassar itu setiap mau meneliti, kan berhubungan dengan ketahanan pangan juga. Setiap kita mau meneliti tentang bahan pangan, apakah ada kandungan berbahaya atau semacamnya, kita harus numpang ke Balai Penelitian di Maros. Itu pun masih kurang lengkap. Kami harus bawa bahan ini ke Bogor. Kami insya Allah tahun depan ini akan menganggarkan pengadaan mobil untuk laboratorium itu, sehingga pertama kita tidak perlu terlalu jauh harus meneliti. Kemudian yang kedua, ini bisa dipakai juga membantu kabupaten-kabupaten ada sekitar Makassar ini untuk bisa mentes juga, mencari tahu tentang bahan pangannya apakah berpestisida tinggi atau bahan sangat beracun atau semacamnya, sehingga tidak perlu juga jauh-jauh, kita bisa membantu juga. Dan ini mobile juga, jadi kami kan memobilekan ke seluruh pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Makassar, sehingga memudahkan petugas kami juga. Kalau selama ini kan harus dikumpul dulu sana sini baru diteliti, kemudian dibawa ke sana kemari. Kami siapkan box harus terbang ke Bogor, kan itu kan terlalu makan waktu. Sehingga dengan adanya mobil ini berharap tidak perlu lagi jauh. Dan yang terakhir kami berinovasi membuat aplikasi. Jadi Dinas Ketahanan Pangan itu kan salah satu tupoksinya adalah memantau harga-harga pangan yang ada di pasar-pasar tradisional dan pasar modern. Nah, selama ini kita masih menumpang ke aplikasi yang ada provinsi dan nasional. Insya Allah kami sudah membuat rancangan aplikasi ini. Kalau beberapa SKPD lain itu satu program satu aplikasi, satu program satu aplikasi. Kalau kami tidak, kami mau lain daripada lain, one touch, satu aplikasi semua ada di situ. Mau masyarakat mendaftarkan tentang bahan pangan olahannya, akan kami juga yang mengeluarkan yang Pak Rup katakan tadi PTSP itu NIB, dan kami juga sumber penelitiannya supaya mereka rekomendasi untuk keluarkan. Masyarakat mau tahu tentang program-program ada UNDKP, pokoknya semua one touch satu
satu tindis aplikasi semua ada di situ, sehingga masyarakat tidak bingung mau cari apa, kalau mau cari ini di mana aplikasinya, tidak ingin satu aplikasi, sehingga kami one touch. Kalau di mobil itu one button, satu kali tindis semua bisa dicapai. Itu mungkin untuk inovasi. Luar biasa sekali, mudah-mudahan ini masyarakat bisa beradaptasi, tentunya harus beradaptasi juga, dan ternyata Dinas juga sudah beradaptasi dengan Smart City, dengan yang terbaru juga Makassar Metaverse sudah menuju arah ke sana. Baik, terima kasih banyak Karisa. Nah, lanjut ke Dinas Pariwisata, program apa saja yang saat ini disiapkan, dilaksanakan atau direncanakan? Iya, sesuai dengan di visi misi Wali Kota, kita ada program penguatan city branding Makassar sebagai kota MICE berskala nasional dan internasional. Di Februari kemarin kita sudah melaunching kalender of event, namanya sekitar 50. Ini juga terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini hasil kolaborasi. Sekali lagi ada kata kolaborasi. Kolaborasi lagi ya. Ini hasil kolaborasi 3 dinas, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi mengumpulkan semua event-eventnya dalam satu kalender of event Kota Makassar, Situak Makassar, yang dilangsung oleh Pak Menteri Pariwisata kemarin. Ini kolaborasi, lihat dengan kalau kita berkolaborasi hasilnya luar biasa. Luar biasa. Ini tidak pernah terjadi Kota Makassar punya 50 event dalam 1 tahun. Terus kemudian kita ada program penataan total destinasi budaya dan sejarah. Ini juga di RPJMD. Itu berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan. Di tahun ini kita akan bikin pengadaan kapal pinisi sebanyak 2 unit, dan Dinas Kebudayaan akan membuat rumah adat Toraja. Nanti lokasinya ada di sekitaran Pantai Losar atau CPI. Itu nanti ada proses pembuatannya, jadi masyarakat bisa melihat proses pembuatan kapal pinisi dan rumah adat Toraja. Terus kemudian untuk program-program pengembangan sertifikasi kompetensi, ini untuk menjaga para pekerja kita, terkhusus industri pariwisata, hotel dan restoran, supaya bisa mendapatkan sertifikasi berbasis kompetensi tadi. Misalnya untuk front office, kita melakukan sertifikasi kompetensi kurang lebih tahun ini ada 550 pekerja industri pariwisata yang akan kita sertifikasi. Ini untuk menjaga supaya orang-orang yang dari luar Sulawesi Selatan, khususnya dari luar kota, luar Sulawesi Selatan khususnya, tidak masuk menjadi pekerja di sini, tapi orang warga di sini yang bekerja. Ini untuk memprotek mereka, karena pasti yang dicari yang bersertifikasi. Kalau kita punya sertifikasi pasti akan lebih gampang mendapatkan pekerjaan bagi yang punya sertifikasi berbasis kompetensi. Terus kemudian untuk program ekonomi kreatif itu tadi ada 50 event, dan yang paling kita sudah jalan dari tahun kemarin, inovasinya adalah memfasilitasi hak kekayaan intelektual bagi para pekerja ekonomi kreatif, industri kreatif di Kota Makassar. Misalnya untuk perlindungan hak kekayaan intelektual untuk brand, desain, itu kita sudah fasilitasi kembali kurang lebih ada 50 brand dan pelaku usaha ekonomi kreatif, bukan UMKM ya, ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor di dalamnya. Kita bantu untuk dilakukan mendapatkan kekayaan intelektual, itu dibiayai oleh negara. Di tahun ini kita lanjutkan lagi kembali untuk memperbesar. Jadi selama 5 tahun kita bisa mendapatkan 500 orang yang atau usaha yang kita lakukan sertifikasi kompetensi, kan kita jaga kekayaan intelektualnya. Jadi dari hulu ke hilir. Hulunya tadi itu adalah kekayaan intelektual, menjaga brand itu, kemudian dari hilirnya adalah pemasaran, event. Mereka bisa melakukan aktivasi di event-event. Terus kemudian untuk program pemasaran, ini ada target PAD 2T. Ya, apa itu? Jadi bukan cuma target dari Bapenda saja, sebenarnya itu bukan tugas Bapenda saja, tapi tugas kami juga di Dinas Pariwisata, bagaimana melakukan aktivasi-aktivasi di industri-industri pariwisata yang menjadi target PAD, hotel, resto, dan hiburan. Kalau kita memberikan aktivasi, misalnya kita melakukan pemasaran bersama industri hotel di Makassar untuk melakukan kegiatan direct selling atau sales mission namanya, untuk melakukan kegiatan direct selling di misalnya kota di Sulawesi Selatan, anggaplah kota A. Kita bagaimana membuat orang-orang warga-warga di kota A untuk datang di Makassar. Jadi segmentasinya B2B, ini pemerintah memfasilitasi. Jadi bagaimana industri hotel ini, pemerintah juga hadir, bagaimana kamarnya terisi, restorannya penuh, hotelnya bisa laku. Ini pemerintah juga hadir. Tanda petik intervensi pemerintah itu ada, gitu. Jadi pemerintah juga hadir juga nanti pada saat penarikan PAD-nya, gitu. Jadi tidak dibiarkan pelaku usaha ini bekerja sendiri, berpikir sendiri istilahnya. Bagaimana mereka berpikir bagaimana kamar kami bisa penuh. Tapi pemerintah juga ada di sana. Itu tadi memfasilitasi pemasarannya mereka, mendekatkan mereka dengan calon wisatawannya.
calon wisatawan kita, calon pembeli mereka. Seperti itu, makanya namanya fasilitasi pemasaran bagi industri pariwisata Kota Makassar programnya. Gitu. Jadi terus kemudian yang masuk dalam kalender of event Nusantara, ada namanya event Makassar International Festival and Forum, itu F8, itu masuk dalam top karisma event Nusantara. Ini bangkit kembali berarti. Ini kan kalau F8 itu seperti lebarannya para pekerja kreatif di Kota Makassar. Jadi itu masuk lagi, tetapi F8 itu di pemerintah sifatnya adalah supporting. Seperti itu. Jadi itu beberapa program yang akan kita laksanakan di tahun ini. Banyak sekali ya, walaupun banyak tentunya harus memperkuat komitmen juga, memperkuat tenaga juga ini, karena itu harus banyak-banyak berwisata. Iya, itu harus berjalan dengan sesuai dengan perencanaan insya Allah, dan mudah-mudahan sukses semuanya, dan yang terpenting adalah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena apalah guna kita bekerja kalau yang memang berhak merasakannya tidak menikmatinya. Dan harapan kita semua tentunya adalah bagaimana program ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, dan pastinya dirasakan dengan sangat positif oleh warga. Tentunya dengan dirasakan positif, dukungan juga mengalir nih, tanpa harus dipaksakan warga untuk mendukung, akhirnya mendukung juga program dari pemerintah. Sangat menarik sekali perbincangan kita di pagi hari sampai siang hari ini, walaupun bulan puasa gitu kayak, tapi kita tetap semangat membahasnya karena kenapa memang program lorong wisata ini menjadi salah satu program yang diandalkan oleh pemerintah Kota Makassar, termasuk juga oleh tentunya pemimpin Kota Makassar, Bapak Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Dan cukup sampai di sini perbincangan kita, jangan bosan-bosan, kami undang di acara talk show. Ini perdana kayak hari ini, tapi mudah-mudahan dengan perdananya ini semangat kita dimulai dari sini. Ini mungkin bahasanya program mercusuarnya di hari ini, tapi mudah-mudahan sinarnya itu memberikan peta jalan untuk mengenali bagaimana program pemerintah Kota Makassar. Dan akhir kata saya ucapkan kembali lagi terima kasih banyak ke Kak Reza, ke Muhammad Nur STPM MSI, saya Sukmawati Soekardi juga mengucapkan terima kasih banyak ke pemirsa channel YouTube dari Kominfo Kota Makassar atas setia yang menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi kita di program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Makassar menghadirkan salah satu programnya adalah Makassar Recover, di mana fokus pada 3 hal, yaitu imunitas dan juga adaptasi sosial, dan ketiga adalah pemulihan ekonomi. Jadi bukan hanya terhadap kesehatan, tetapi bagaimana merecovery ekonomi, kemudian kesehatan dan juga keselamatan warga. Untuk Makassar Recover sendiri itu menurut saya sih sangat luar biasa. Dari sisi kesehatan juga luar biasa, karena kemarin pemerintah mengadakan untuk isoman mandiri di Mandiri Apung ya, yang di laut itu lumayan seru juga menurut saya. Terus untuk pemulihan ekonomi, alhamdulillah melihat kondisi di sini sendiri itu sepertinya